sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Diizinkan perkenalkan nama saya Idil Adiyat sebagai moderator di presentasi kali ini yang berjudul Aspek Pembaharuan Islam. Adapun anggota-anggotanya adalah saya sendiri, Idil Adiyat, beserta Nurul Aisyah dan Fani Nur Arifin serta Naila Nur Izzat Besisa. Lanjut. Adapun isi materi sekarang adalah yang satu latar belakang, dua adalah faktor pendorong, tiga tokoh-tokoh siapa saja yang membawa perubahan bagi Islam, empat adalah tujuan kenapa harus ada pembaharuan, lima adalah nilai positif, apa kebaikan yang dapat diambil dari materi ini, lalu enam yang terakhir adalah kesimpulan singkatnya mengenai aspek pembaharuan Islam. Next. Baiklah, yang pertama latar belakang. Pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Gerakan pembaharuan dalam Islam yang oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam. Adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Gerakan pembaruan atau modernisasi dunia Islam timbul terutama karena adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Next. Ada faktor pendorong, yakni yang pertama adanya sifat jumud atau stagnan. Yang kedua adanya perpecahan. Yang ketiga berbeda dengan renaissance dalam dunia Barat. Yang keempat adanya kontak antara Islam dan Barat. Lalu untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator pertama yaitu Nurul Aisyah, kepadanya akan dipersilakan. Next slide. Oke, selanjutnya ada sifat jumud atau stagnan. Sifat jumud membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir atau beristihad, maka mereka tidak mungkin mengalami kemajuan. Kemajuan masyarakat hanya akan bisa tercapai melalui pengkajian ilmu pengetahuan yang terus-menerus untuk kemudian diaplikasikan dalam teknologi dan kehidupan sosial yang nyata. Demi kemajuan masyarakat, untuk itulah maka perlu diadakan upaya pembaruan dengan memberantas sikap jumud dengan menggerakkan kembali tradisi ijtihad di kalangan umat Islam. Yang kedua, adanya perpecahan. Umat Islam tidak akan mengalami kemajuan apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. Karena maka lahirlah suatu gerakan pembaruan yang berupaya memberikan aspirasi kepada seluruh umat Islam untuk bersatu dan melawan imperialisme Barat. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua yaitu Fani Nur Arifin. Kepadanya akan dipersilakan. Next slide. Baiklah, faktor pendorong yang ketiga yaitu berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Nah, pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Jika Renaissance Barat muncul dengan cara memikirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi kemaslahatan dunia secara lebih luas. Pada saat dunia Islam mengalami kemunduran, bangsa Barat justru mengalami kemajuan dan berhasil melakukan ekspansi wilayah perdagangan baru. Next slide. Nah, faktor yang keempat yaitu adanya kontak antara Islam dan Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan Barat, terutama pasca terjadinya peperangan antara kerajaan Utsmani dan kerajaan Eropa, di mana masa sebelumnya kerajaan Utsmani selalu menang dalam peperangan, namun saat itu mengalami kekalahan
membuat tokoh-tokoh kerajaan Utsmani berupaya menyelidiki rahasia kekuatan militer Eropa. Ternyata rahasianya adalah sistem militer modern. Yang demikian Eropa, sehingga pembaruan dalam dunia Islam pun salah satunya dipusatkan pada bidang militer. Nah, selanjutnya ada pun tokoh-tokoh dalam aspek pembaruan Islam. Yang pertama itu Muhammad Ali Pasha, yang kedua itu Rif'ah Badawi At-Tahwi, yang ketiga itu Jamaluddin Al-Afghani, yang keempat Muhammad Abdullah, dan yang kelima Muhammad Rashid Ridho. Terima kasih kepada presenter kedua yaitu Pak Nur Arifin atas penjelasannya. Lalu akan dijelaskan oleh presenter terakhir yakni Naila Nisa. Padanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan aspek pembaharuan dalam Islam. Ada tujuan satu, yaitu untuk memperkuat ajaran-ajaran dan prinsip Islam kepada pemeluknya. Tujuan kedua, memperbaharui dan menghidupkan kembali berbagai prinsip-prinsip dalam Islam yang telah dilahirkan oleh umat Islam. Karena umat Islam ada saja yang melahirkan prinsip-prinsip yang ada. Baik. Di sini juga ada 5 nilai positif. Yang satu ada nilai persatuan, nilai solidaritas, nilai pembaharuan, dan nilai jihad. Nilai persatuan yaitu gerakan modernisasi dunia Islam yang mempunyai nilai dasar untuk menjalin persatuan dan persatuan umat Islam yang selama ini terpecah-pecah karena perbedaan aliran. Yang kedua ada nilai solidaritas, yaitu gerakan modernisasi dunia Islam yang mengandung nilai ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan berdasarkan rasa senasib perjuangan untuk membela Islam dalam suka dan duka. Yang ketiga ada nilai pembaruan, gerakan modernisasi nilai-nilai Islam tajdid yang mengikuti aspek agama yang bebas dari takhayul, bidangan, dan kekufuran. Jadi gerakan itu Jadi gerakan ini tuh terbebas dari gerakan takhayul, bidangan, dan kekufuran. Dan yang keempat ada nilai jihad. Gerakan modernisasi dunia Islam mengandung nilai-nilai perjuangan karena ingin menemukan kembali ajaran Islam yang penuh dengan dinamika perjuangan. Baiklah, terima kasih kepada Nila. Lalu di sini kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa aspek pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk mengembangkan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Umat Islam, karena agama Islam merupakan penghambat bagi kemajuan umat Islam. Lambat dalam geraknya mencapai perubahan dan kemajuan bukan karena agama Islam, tetapi karena umat Islam masih terikat pada tradisi nenek moyang. Next slide. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang salah itu datang dari saya sendiri, karena saya sendiri yang laki-laki, karena perempuan selalu benar. Iya, benar sekali. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi